Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai termodinamika gas. Dengan anggota kelompok kami yang pertama Afneda Fauza Putri dengan NIM K2322003, kemudian Amba Zaikia dengan NIM K2322006, Farha Amira Nurwijaya dengan NIM K2322028, kemudian Istananta Triska Nurhalisa dengan NIM K2322041, dan Nova Karisa Maharani dengan NIM K2322260. Kemudian untuk pembahasan yang pertama yaitu entropi gas semiklasik. Dalam mekanika statistik, kerapatan keadaan menggambarkan jumlah keadaan kuantum yang tersedia dalam ruang energi atau ruang fase. Kemudian parameter B yang didapatkan pada bab 3 itu menyatakan kerapatan keadaan dalam ruang fase. Kemudian berdasarkan prinsip ketidakpastian Heisenberg, yaitu delta Px delta X banding dengan H, maka volume terkecil dalam ruang fase yang dapat mengandung satu keadaan, yaitu delta gamma min sama dengan delta Px delta X, delta Py delta Y, delta Pz delta Z yang sebanding dengan H pangkat 3. Sehingga volume ruang fase minimum adalah H pangkat 3 yang mencakup hanya satu keadaan kuantum. Kemudian karena setiap keadaan kuantum mengisi volume ruang fase sebesar H pangkat 3, maka kerapatan keadaan B dalam ruang fase yaitu B sama dengan 1 per delta gamma min sama dengan 1 per H pangkat 3. Dalam gas klasik, kerapatan keadaan dihitung tanpa mempertimbangkan efek kuantum. Namun, pengenalan konsep kuantum menghasilkan formulasi semiklasik yang menggabungkan konsep kuantum ke dalam pendekatan klasik. Sehingga untuk gas ideal dengan energi E, kerapatan keadaan yang memiliki energi antara E dan E plus DE itu diberikan yaitu GE DE sama dengan V2Pi per H pangkat 3, 2M pangkat 3 per 2, E pangkat 1 per 2 DE. Sehingga berdasarkan prinsip semiklasik, entropi gas ideal dihitung menggunakan pendekatan statistik dengan memanfaatkan persamaan kerapatan keadaan dan distribusi energi. Dari prinsip statistik, kemudian dengan mensubstitusikan persamaan B ke dalam persamaan 12.24, sehingga entropi gas menjadi E sama dengan 5 per 2 Kn plus Kn ln BV 2 MP KT pangkat 3 per 2 per N, kemudian para persamaan B-nya dimasukkan menjadi 5 per 2 Kn plus Kn ln 1 per H pangkat 3 V 2 MP KT pangkat 3 per 2 per N. Sehingga didapatkan Kn kali 5 per 2 plus ln V 2 MP KT pangkat 3 per 2 per NH pangkat 3. Kemudian persamaan ini itu dikenal sebagai persamaan Sachs-Courant-Tetrode. Oke, selanjutnya fungsi partisi total, di mana fungsi partisi total berfokus utama pada gas yang tidak berstruktur, yang partikel-partikelnya hanya memiliki energi kinetik translasi. Namun, gas yang berstruktur seperti molekul, maka energi yang dimiliki gas bukan hanya kinetik translasi, tetapi juga kinetik lainnya seperti vibrasi dan rotasi. Sebagai ilustrasi, di sini kita akan bahas 3 gas yang memiliki macam energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi, rotasi, dan vibrasi. Nah, cara menentukan fungsi partisi total itu ada 3. Yang pertama ada keadaan translasi ke I memiliki energi E1I, dan yang kedua keadaan rotasi ke J memiliki energi E2J, dan yang terakhir yang ketiga di mana keadaan vibrasi ke L memiliki energi 3L. Nah, energi total pada gas keadaan translasi IJK itu memiliki persamaan di mana IJK sama dengan E1I ditambah E2J ditambah E3L di persamaan 12.28. Nah, dengan selanjutnya bentuk energi dari persamaan 12.28, maka fungsi partisi total menjadi gas itu seperti persamaan berikut, yang dimana Z sigma IJL eksponensial minus EIJL per KT, atau juga di penjabaran akhirnya dimana didapatkan sigma IJL sama dengan
E min E1I per KT E min E2C per KT dan E min E3L per KT di persamaan 12.29. Nah, jika penjumlahan persamaan di 12.29 diuraikan atas suku-suku, maka tiap suku mengandung faktor perkalian untuk semua kombinasi nilai ICL. Dengan adanya kombinasi seperti itu, maka kita dapat melakukan penyederhanaan berikut, di mana sigma I XI, sigma J XJ, dan sigma L XL atau sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah tak terhingga, selanjutnya Y1 Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah tak terhingga, dan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah tak terhingga, atau kita dapatkan persamaan di 12.30, di mana X1 dikali Y1 dikali Z1 ditambah X1 dikali Y1 dikali Z2 ditambah X1 Y1 Z3 ditambah tak terhingga, dan XI YJ ZL dan tak terhingga. Pada hasil perkalian, didapatkan penjumlahan yang tiap sukunya mengandung perkalian X, Y, dan Z untuk nilai I, J, dan L. Penjumlahan suku yang tiap sukunya mengandung perkalian X, Y, Z untuk nilai I, J, L dapat dilihat dalam penjumlahan lipat 3 berikut, yaitu sigma ICL untuk XI, XJ, XL sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah X1, Y1, Z2 ditambah X1, Y1, Z3 ditambah seterusnya hingga XI, YJ, ZL. Kemudian berdasarkan persamaan 12.30 dan 12.31 didapatkan sigma ICL untuk XI, XJ, XL sama dengan sigma IXI, sigma JXJ, sigma L, XL. Maka fungsi partisi pada 12.29 menjadi Z sama dengan sigma I eksponen min E1I per KT, sigma J eksponen min E2J per KT, sigma L eksponen min E3L per KT, dan didapatkan Z1, Z2, Z3. Dengan Z1 sama dengan sigma I eksponen min E1I per KT, dan Z2 sama dengan sigma J eksponen min E2J per KT, dan Z3 sama dengan sigma L eksponen min E3L per KT. Kemudian persamaan 12.33 dapat diperluas ke sistem yang mengandung M jenis energi. Maka fungsi partisi assembly menjadi Z sama dengan sigma IJT hingga K eksponen minus E1I plus E2J plus E3L plus seterusnya hingga EMK per KT. Kemudian didapatkan sigma I eksponen min E1I per KT, sigma J eksponen min E2J per KT, sigma L eksponen min E3L per KT, hingga sigma K eksponen min EMK per KT, sehingga didapatkan Z1, Z2, Z3 hingga Zm. Kemudian ada 12.9 yaitu fungsi partisi gas semiklasik. Nah, gas semiklasik memiliki sifat bahwa partikel-partikel gas itu tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Misalkan, assembly gas klasik mengandung N partikel dan memiliki konfigurasi. Misalkan konfigurasinya ada JKL. Nah, untuk energi partikel yang pertama, maka bisa dituliskan dengan E1J. Energi partikel yang kedua bisa dituliskan dengan E2J. Dan yang energi yang ketiga bisa dituliskan dengan E3J.
Kemudian, jika energi klasik mengandung n partikel dan konfigurasinya sampai R, maka bisa dituliskan dengan ENR. Nah, energi total sistem maka dapat kita tuliskan bahwa keseluruhan jumlah energi dari I, J, K, L hingga R adalah E1R ditambah E2, J, E3, L, dan sampai dengan ENR. Nah, setelah kita dapatkan jumlah energi partikel, maka faktor distribusi Maxwell akan berlaku. Nah, distribusi Maxwell-Boltzmann merupakan probabilitas bahwa sebuah partikel dalam sistem memiliki energi tertentu. Persamaannya diturunkan dari teori probabilitas energi dalam sistem termodinamika yang dituliskan dengan P dalam fungsi E akan sebanding dengan eksponensial negatif E per KT. Nah, karena kita dapat jumlah energi partikel yang tadi, itu kita substitusikan kepada eksponensial negatif E per KT. Maka akan kita dapatkan eksponensial E dalam konfigurasi I, J, K, L hingga R per KT akan sama dengan eksponensial E1J ditambah E2I ditambah E3L hingga ditambah dengan ENR dibagi dengan KT. Nah, fungsi partisi merupakan jumlah semua kemungkinan keadaan sistem. Dihitung dengan menjumlahkan faktor eksponensial dari semua konfigurasi yang mungkin, maka kita akan dapatkan dengan ZT itu sama dengan sigma semua konfigurasi yang mungkin eksponensial E1I ditambah E2J ditambah dengan E3L ditambah dengan ENR dibagi dengan KT. Itu untuk persamaan 12.37. Sebelum menentukan penjumlahan dari persamaan 12.37, maka dapat dilihat dari deret berikut. Omega sama dengan sigma I eksponensial pangkat minus EI 1 per KT dikali sigma J eksponensial pangkat minus EJ 2 per KT dikali sigma I eksponensial pangkat minus E3 EL3 per KT dan seterusnya hingga sigma R eksponensial pangkat minus ENR per KT. Nah, karena perkalian dari deret tersebut itu terdapat sejumlah suku yang sebenarnya itu hanya merupakan hasil pertukaran indeks partikel saja. Karena partikel dianggap tidak dapat dibedakan, pertukaran indeks ini tidak menghasilkan konfigurasi baru. Dalam pendekatan semi klasik, suku-suku yang dihasilkan dari pertukaran indeks tersebut diabaikan. Jika terdapat n partikel, maka terdapat sebanyak n faktorial konfigurasi yang hanya berbeda akibat pertukaran indeks partikel. Akibatnya, jumlah suku dalam perkalian deret pada persamaan 12.38 itu menjadi n faktorial kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah suku dalam persamaan 12.37. Nah, oleh karena itu, penjumlahan semua konfigurasi pada persamaan 12.37 dapat disederhanakan dengan membagi jumlah suku pada persamaan 12.38 dengan n faktorial. Nah, dengan demikian, penjumlahan pada semua konfigurasi pada persamaan 12.37 dapat diganti dengan Z sama dengan 1 per n faktorial dikali sigma I eksponensial pangkat minus EI 1 per KT dikali sigma J eksponensial pangkat min E L EJ 2 per KT dikali sigma L eksponensial pangkat minus EL3 per KT dan seterusnya. Nah, karena partikel itu tidak dapat dibedakan, setiap deret di sisi kanan itu harus bernilai sama, yaitu Z, dengan terdapatnya n deret yang dikalikan hasilnya adalah Z.
dipangkatkan dengan N karena semua deret memiliki nilai yang sama, sehingga ZT sama dengan Z pangkat N per N faktorial. Nah, ini untuk persamaan 12.14-nya, sehingga itu menggambarkan fungsi partisi dalam konteks gas semi klasik.